Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat luar biasa terkait kenapa habaib ini disebut habib. Pastinya ini pertanyaan yang subhanallah pasti umat Nabi Muhammad SAW sering bertanya-tanya nih, kok ada gelar habib dan lain sebagainya. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini sebutan habib subhanallah sebutan yang bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena nggak ada di zaman Nabi Muhammad. Pastinya ya keturunannya Rasulullah itu hadir setelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi subhanallah, di antara keturunannya Rasulullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjanjikan bahwa akan datang Al-Mahdi kelak, yaitu Al-Imam Mahdi yang kita yakini bersama bahwa sebagai penolong umat ini yang lahir dari keturunannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk sebutan ini, sebutan sebagai seorang habib, setelah beberapa kali dievaluasi oleh para alim ulama bahwa terjadi beberapa fase sebutan terhadap ahlul bait ataupun dzurriyyahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sebutan yang tak lekang oleh waktu itu adalah sayyid. Sayyid itu adalah sebutan yang disebut langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW terhadap keturunannya atau cucunya Al-Hasan. Ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam sabdanya, hadza ibni sayyid, ini anakku Al-Hasan ini merupakan sayyid. Sayyid itu artinya seorang pemimpin. Sayuslihu bihi bainal fi'atain al-azimatain. Allah akan damaikan bersamanya, dengannya, sebabnya, dua kelompok yang sedang berseteru. Nah, ini luar biasa, sebutan sayyid ini diberikan kepada dzurriyyahnya Rasulullah, baik lahir itu disebut sayyid biasanya, ataupun nanti wafat juga disebut sayyid. Banyak mungkin kita temukan di nisan-nisan yang bersejarah dan lain sebagainya, SY dan lain sebagainya, mungkin di Indonesia ditulis SY dan lain sebagainya, yaitu sayyid. Dan subhanallah, dari panggilan sayyid ini kemudian ada sebutan al-imam. Al-imam yang mana kepada para punggawa-punggawa ahlul baitnya Rasulullah, diantaranya Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Musa Al-Kazim dan lain sebagainya, yang mana mereka ala manhaj ahli sunnah wal jamaah. Nah, setelah para sayyid ini, para habaib ini, para datuk-datuknya, diantaranya Sayyidina Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, ketika hijrah dari Basrah, dari Irak menuju kepada Hadramaut, Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, kemudian anak keturunannya ini dipanggil dengan sebutan Syekh. Banyak sekali panggilan Syekh, di antaranya Syekh Abdurrahman As-Segaf, Syekh Alwi bin Ubaidillah dan lain sebagainya. Akhirnya pada era ataupun masa daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, barulah seorang sayyid ini dipanggil sebagai seorang habib. Pertama kali yang dipanggil habib adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, kemudian era kesininya banyak sekali para habaib yang dipanggil sebagai habib. Dan panggilan habib ini melekat bahkan sampai ke Indonesia juga. Panggilan para habib ini melekat pada para sayyid, yang mana habib ini artinya adalah kasih sayang, orang yang dikasihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan kasih sayangnya baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kita mencintai para dzurriyyahnya, para keturunannya. Dan telah jelas bahwa Nabi Muhammad SAW meninggalkan anak keturunannya adalah tarikah, warisan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis Tirmidzi dijelaskan, inni tarikun fikum itsnatain al-Qur'an wa itrati. Sesungguhnya aku meninggalkan, mewariskan kepada kalian dua hal, yaitu Quran dan juga keturunanku. Wa fi riwayah Al-Quran wa sunnati, dan dalam riwayat lain adalah Quran dan sunnahku. Mari kita cintai bersama para habaib, para dzurriyyahnya baginda Nabi Muhammad SAW, tanpa kita membenci para sahabat,
membenci orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Cinta adalah murni, cinta adalah buta. Ketika kita mencintai semuanya yang terhubung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Cintai para alim ulamanya, para kiai kita, para masyayikh kita, para guru-guru kita yang menyambungkan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Cinta adalah alasan kenapa kita mengharap akan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirkan cinta kepada kita fid dunya wal akhirah, dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semuanya dalam keadaan mencintai dan dicintai. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.